Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Bahkan kita sudah memasuki lagi bulan yang baru. Dan kita boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup. Sungguh betapa kita bersyukur dan kita kagum akan Tuhan yang setia dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Buat kasih karuniamu, buat kemurahan, buat kasih setiamu, dan pemeliharaanmu dalam hidup. Sebab engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Penyertaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang ajaib yang kau nyatakan setiap waktu dalam hidup kami. Sungguh kami kagum akan engkau. Kami hormat akan engkau Tuhan. Sungguh kau indah bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Kau sungguh indah tiada tandang. Sungguh menakjubkan. Sungguh sekali budi mengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselang. Kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada tanya. Mulia yang berkuasa. Kagum hormat akan engkau. Kagum hormat akan engkau. Kau Allah dipuji, kagum akan engkau. Sungguh indah tiada tandingan. Sungguh menakjubkan. Sungguh budi mengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselang. Kasihmu dalam tak terduga.
sungguh caranya mulia dan berkuasa, hormat akan Engkau, kagum akan Engkau, Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum yang hormat akan Engkau, amin. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan, sungguh kami kagum akan Engkau, kami hormat padamu, kami tinggikan, kami puji, kami menyembah Tuhan, menyanyikan nama-Mu, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, luar biasa. Kau sanggup melakukan segala perkara, segala yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau,
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau yang selalu ada, sebab Engkau Immanuel bagi kami. Sebab Engkau yang beserta dengan kami. Sebab Engkau yang melindungi, menjagai kami dengan kasih setiamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu. Hati kami percaya padamu, sebab Engkau yang setia, sebab Engkau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib. Bagi kami Kau ajaib. Sebab itu hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Aku dulu ya. Ajaib, ajaib. Engkau satu-satunya Allah. Dan tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Sebab Engkau yang sudah terbukti dan teruji sampai hari ini. Engkau setia, Engkau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu ajaib. Pemeliharaanmu sempurna.
bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur. Kami memuji, kami menyembah, sebab Kau Allah yang setia. Engkau yang melepaskan kami dari setiap belenggu dosa. Engkau yang melepaskan kami dari setiap jerat perang. Engkau yang melepaskan kami dari setiap ikatan. Dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau segala-galanya bagi kami. Sebab itu hanya kepada-Mu hati kami percaya. Dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup. Kami aman, kami tenang sampai hari ini. Karena penyertaan-Mu yang ajaib. Karena pemeliharaan-Mu yang sempurna. Pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Sebab Engkau setia. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami hormat padamu. Suatu pagi hari ini kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Immanuel bagi kami. Engkau yang selalu beserta dengan kami. Engkau El Shaddai. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Melekat padamu selamanya. Itu rindu kami padamu Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi di surga.
Nama di dalam nama yang ajaib. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti punya Bapa yang sepertimu. Kami bangga, kami bersyukur. Terima kasih. Terpuji terpujilah namamu Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Syukur bagi sebab itu biarlah penyertaan-Mu yang terus kami alami dalam hidup. Sebab penyertaan-Mu yang ajaib yang kami perlu. Penyertaan-Mu Tuhan yang segalanya baik. Amin, amin. Hadirmu di bagiku. Sekali kita katakan penyertaan. Penyertaan Tuhan segalanya bagiku. Hadirmu di sebab anugerah-Mu, semua karena bukan karena kekuasaanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu yang kami perlu. Penyertaan Tuhan segala yang bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh kasih sayang-Mu sumber kekuatan kami. Anugerah yang menopang hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Sebab itu biarlah Engkau yang terus menyertai hidup kami. Menuntun kami dengan terang firman. Sehingga kami terus berjalan dalam pimpinan. Menikmati penggenapan janji-janji firman. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Baik. Salam semua. Shalom. Hari ini kita masuk pada renungan firman Tuhan kita di Mazmur 135. Saya bacakan untuk kita semua. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kala banyak bangsa,
dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan. Dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan hari ini di Mazmur 135. Dan Mazmur 135 ini ada dua bagian yang saya dapatkan adalah bahwa dari pasal 1 sampai pasal ayat 1 sampai ayat 13 itu pemazmur memuji Tuhan, ya. Pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan, sedangkan di ayat 14 sampai 21 itu pemazmur menyatakan tentang orang-orang yang membuat berhala. Jadi berbanding terbalik, ya, yang memuji Tuhan dan yang menyembah berhala. Nah, Mazmur 35 ini diawali dengan mengajarkan kepada setiap orang yang datang melayani Tuhan, ya satu tadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang datang melayani Tuhan itu untuk memuji Tuhan. Ini ada seruan kepada kita, kepada setiap orang untuk memuji Tuhan, karena hanya Tuhan yang patut dipuji. Itu judul perikop ini, hanya Tuhan yang patut dipuji. Alasannya kenapa? Karena Tuhan itu maha besar. Ia maha kuasa, ia berdaulat, memegang kendali atas setiap kita, bahkan alam semesta ini, di langit dan di bumi. Nah, lalu Allah itu, Tuhan itu baik. Kalau kita tanya satu persatu, setiap kita pasti punya pengalaman baik apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab kebesaran dan kebaikan Tuhan, kemahakuasaannya, itulah kita diajak untuk memuji Tuhan. Dan hanya Tuhan yang patut dipuji. Kenapa? Karena bila kita memuji Tuhan tanpa alasan, bila manusia itu memuji Tuhan tanpa alasan, biasanya suatu waktu manusia itu akan mudah berhenti memuji Tuhan. Jadi gini, puji Tuhan, ya puji Tuhan, nggak tahu alasannya kenapa puji Tuhan. Satu waktu manusia itu akan kalau dia nggak punya alasan, nggak memahami kebesaran Tuhan dan kenapa dia puji Tuhan itu, maka dia akan mudah berhenti memuji Tuhan. Akan dengan sangat mudah berhenti memuji Tuhan. Bila manusia itu atau kita memuji Tuhan dengan alasan yang salah, suatu waktu manusia itu mungkin akan kecewa, bisa jadi akan kecewa. Kenapa? Karena
tindakan Tuhan kadang bisa saja tidak sesuai dengan harapan kita, sehingga kita kecewa. Karena alasan kita salah memuji Tuhan tersebut. Jadi alasan-alasan kita yang benar memuji Tuhan itulah yang membuat kita bertahan, kontinu, setia memuji Dia. Maka hari ini kita diingatkan untuk yang saya dapatkan aja hanya Tuhan yang patut dipuji, tapi ketika kita memuji Tuhan itu, kita puji Tuhan itu dengan alasan yang benar. Karena kita tahu Dia Allah yang besar, karena kita tahu Dia Tuhan yang baik. Karena kalau kita salah alasannya, kita pasti kecewa. Bahkan kita bisa berhenti memuji Dia. Kenapa kita diajak untuk memuji? Karena kita adalah makhluk penyembah. Makhluk penyembah itu makanannya adalah menyembah, memuji penciptanya. Nah, kenapa kita memuji Dia? Pemazmur ajarkan kita kenapa kita mengingatkan kita hari ini kenapa kita memuji Dia. Karena lewat pujian bisa mengalihkan fokus kita terhadap diri kita. Ketika kita puji Tuhan, bisa mengalihkan fokus kita terhadap diri kita sendiri, dan fokus kita jadi kepada Tuhan ketika kita memuji Tuhan itu. Dan ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan hadir dalam pujian itu. Maka kita diajak untuk memuji Tuhan. Di Mazmur 22, waktu kita di Mazmur 22 itu, di ayat 3 katakan, Allah bersemayam di antara pujian umatnya. Maka ketika kita memuji Tuhan, itu sesungguhnya kita sedang mengundang hadirat Tuhan. Sehingga tidak diri kita yang fokus pada diri kita, tapi fokus kita kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, dalam pengalaman pribadi saya, dalam kesesakan, dalam pergumulan, ketika saya puji nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, justru hal itulah yang bisa menyegarkan jiwaku. Itulah yang bisa menyegarkan hatiku. Nah, lewat pujian kepada Tuhan itulah yang bisa menyegarkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, kegalauan, pergumulan. Lalu kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa alasan kita memuji Tuhan itu karena dengan kita memuji Tuhan akan membuka pintu terjadinya mujizat. Ketika kita puji Tuhan, fokus kepada keberadaan Tuhan, kemahabesaran Tuhan tersebut, pintu mujizat terjadi. Saya teringat Kisah Para Rasul 16, di mana di Kisah Para Rasul 16 itu Paulus dan Silas di dalam penjara itu mereka berdoa dan memuji. Ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, pintu gerbang penjara itu terbuka, dan semua pengikat gari ya namanya itu ya, belenggu belenggu yang di tangan itu terlepas. Wow, saya teringat itu, wow, dengan memuji Tuhan loh, dengan memuji Tuhan. So relate lah, benarlah pemazmur ini nyatakan, dan hari ini kita diingatkan. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Jangan fokus pada diri kita. Karena kalau itu bagian dari memuji dengan alasan yang salah. Fokus kepada Tuhan, karena bisa saja tindakan pertolongan Tuhan itu kepada kita tidak sesuai dengan harapan kita. Hari-hari sebelumnya kita belajar bahwa
ketika kita berharap, berfokus kepada Tuhan terhadap pergumulan kita, harapan kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu adalah berfokus pada apa maunya Tuhan, bukan ekspektasi kita. Ya, bukan pada ekspektasi kita yang terjadi. Nah, itu dalam bagian dari 1 sampai ayat 1 sampai ayat 13 yang pemazmur nyatakan kita mengajak kita untuk memuji Tuhan. Nah, di 14 sampai 21, di ayat 14 sampai 21 ini menyatakan bahwa berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan manusia, punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata. Nah, di ayat 18, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau tadi kita memuji Allah, memuji Tuhan, yang terjadi apa? Bisa menyegarkan jiwa kita, bisa mengalihkan fokus kita kepada diri kita sendiri, jadi fokus kita kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita, panggilan Tuhan terhadap hidup kita, bisa membuka pintu terjadinya mujizat dalam hidup kita, bisa menyegarkan, mengundang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika berhala, ini ya berbanding terbalik dengan itu, ada dua. Ketika berhala yang kita sembah, nah berhala itu tidak hanya identik dengan patung, benda-benda kuno yang disembah, apalagi ya, kalau orang Jambi itu jenglot lah, apalah katanya ya. Bukan fokus pada, bukan identik dengan hal-hal itu saja, tapi berhala itu lebih mencintai diri kita daripada Tuhan. Sesungguhnya itu berhala. Lebih mencintai sesuatu daripada sesuatu hal daripada Tuhan, itu sesungguhnya kita memberhalakan sesuatu itu. Nah, jadi firman Tuhan katakan semua itu mereka punya mulut, punya telinga, punya apa lagi ya? Punya mulut, punya telinga, punya mata, tapi semua itu tidak bisa digunakan oleh berhala itu. Bahkan dia tidak punya napas. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi seperti yang nggak bisa berkata-kata, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, napasnya tidak ada, itulah orang-orang yang membuat berhala. Bahkan di ayat 18 juga nyatakan Alkitab ini, semua orang yang percaya kepada berhala tersebut, ya, itu jadinya orang-orang yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, napasnya tidak ada, tidak dapat berkata-kata. Saya teringat dengan pernyataan-pernyataan orang, aku ini nggak bisa melihat kayak mana, apa ya pertolongan Tuhan samaku ya, apa ya, kayaknya nggak ada lah, gitu. Nggak bisa melihat gitu, nggak bisa mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, suara Tuhan nggak bisa mendengar, nggak bisa, napasnya ada tapi nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berkata-kata. Saya memikirkannya gini, oh berarti orang yang memberhalakan sesuatu mungkin nggak kelihatan ya, tapi dia berarti nggak bisa, orang-orang yang nggak bisa berkata-kata lah, nggak bisa menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan lah, nggak bisa mendengar pesan Tuhan, suara Tuhan. Gimana dengar suara Tuhan? Nah, sesungguhnya suara Tuhan itu ada, tapi dia nggak bisa mendengar. Oh, berarti ada kemungkinan, ada bagian, salah satunya adalah ada berhala-berhala dalam kehidupan orang tersebut, sehingga dia nggak bisa melihat seperti firman Tuhan tadi. Seperti itulah jadi orang-orang. Nah, seperti itulah orang-orang yang menyembah kepada berhala dan memberhalakan sesuatu. Karena memberhalakan sesuatu, ia nggak bisa melihat
kebaikan Tuhan, dia nggak bisa mendengar suara Tuhan, dia nggak bisa berkata-kata tentang pujian kepada Tuhan. Dua hal inilah yang menjadi perenungan pagi hari ini kepada kita. Mari kita diajak untuk memuji Tuhan dengan alasan yang benar, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak menyalahkan Tuhan, supaya kita tetap memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, kita mengundang hadiratnya, jiwa kita disegarkan, mengalihkan fokus kita kepada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha besar. Bahkan membuka pintu mujizat terhadap masalah, terhadap pergumulan, kesesakan, harapan-harapan yang kita panjatkan hari-hari ini kepada Tuhan. Harapkan. Demikian firman Tuhan kepada kita setiap kita hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Jadi satu-satunya alasan kita menyembah Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Bahkan Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan itu karena pribadinya. Bukan karena apa yang Dia buat untuk kita. Nah, ini hal yang perlu digarisbawahi, bahwa satu-satunya alasan kita memuji menyembah Tuhan karena Dia Tuhan. Udah stop di situ. Karena seperti Ibu Nova tadi katakan, kalau kita salah memiliki alasan menyembah Tuhan, yaitu karena apa yang Tuhan buat bagi kita, baru kita memuji Tuhan, ya kita bisa kecewa. Karena masalahnya kadang konsep itu disejajarkan dengan manusia. Artinya seperti ini, ya kalau kita memuji manusia, itu tentulah karena perbuatannya. Kapan kita ngomong orang itu baik? Ya jujur, karena waktu dia melakukan hal-hal baik pada kita. Dia bisa melakukan 1000 kebaikan bagi kita. Tapi ketika satu kali saja dia buat kesalahan untuk kita, apakah kita akan tetap memuji dia? Enggak. Nah, itu sifat umum manusia. Walaupun tentu mari kita belajar untuk tidak seperti itu. Tapi kalaupun kita mengalami situasi seperti itu dari sisi yang lain, ya kita harus tetap berbesar hati, karena kita sadar kita juga nggak sempurna seperti Tuhan yang maha sempurna. Nah, tapi maksudnya adalah pagi hari ini, seperti beberapa hari yang lalu kita sudah belajar, mari tempatkan Tuhan itu memang sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kurios. Jadi jangan sejajarkan Tuhan dengan kita, bahkan yang seperti yang saya katakan, manusia itu tanpa sadar menjadikan Tuhan itu lebih rendah dari hidup mereka, menjadikan Tuhan itu hanya sebatas pembantu yang dipanggil dengan nama Tuhan. Nah, makanya kenapa di bagian yang kedua, manusia membuat Tuhan. Kan kalau tadi jelas berhala itu kan buatan manusia. Kenapa manusia mau membuat Tuhan? Kan lucu kan harusnya kan? Kan harusnya Tuhan yang membuat manusia. Dan kita sadar kita ini ciptaan, Tuhan itu pencipta, dia Tuhan tempatkan pada posisi yang benar. Dan satu-satunya alasan kita memuji menyembah dia ya karena dia Tuhan kita, dia pencipta kita, dia berdaulat penuh atas hidup kita. Tapi pada dasarnya karena manusia yang sudah dirusak dosa, itu tadi ego. Kan tabiat dasar manusia berdosa itu kan ego. Dan ego itu akan menempatkan diri kita di posisi yang paling tinggi. Dan bahkan Tuhan pun kita mau tempatkan di bawah kita. Walaupun kita masih sebut dia Tuhan. Nah, makanya kenapa ada manusia yang membuat Tuhannya dengan berhala tadi. Dan dia pikir dia bisa atur-atur Tuhannya. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu ingat, iblis itu suka
penyembahan. Sehingga kalau kita menyembah sesuatu lebih dari Tuhan, dia akan bercokol di situ. Dan ketika dia bercokol, nah kita harus tahu Bapak Ibu, sifat iblis itu akan memberikan semua yang kita minta tanpa tendeng aling-aling, tapi dengan catatan risiko tanggung sendiri. Iblis tidak seperti Bapak kita yang mendidik, merawat, mengasuh, yang terkadang harus ngomong enggak, terkadang harus ngomong tunggu, terkadang iya, seperti yang Ibu Nova tadi katakan. Kalau iblis kamu mau minta apapun dikasih. Nah, sehingga banyak orang lebih suka menyembah berhala daripada kepada Tuhan. Karena kalau berhala kok aku minta apapun dikasih. Iya. Makanya berkali-kali kadang saya agak keras ngomong. Kalau kekristenan kamu cari Tuhan hanya urusan berkat, maaf. Lebih baik ke tempat-tempat pesugihan. Lebih jelas. Memang kalau mau cari kekayaan, materi. Sembah aja. Mau minta apapun ya kamu akan dikasih. Walaupun tentu selalu ada harga yang dibayar, tumbal. Yang kadang itu dibutakan oleh ilah zaman, oleh setan, oleh iblis dibutakan. Kita difokuskan kepada mamonnya. Sehingga banyak orang nggak pedulilah. Urusan nantilah tumbalnya, urusan nantilah akibatnya, urusan nantilah risiko yang harus ditanggung. Nah, tapi pagi hari ini kita diingatkan, mari biarlah hati kita fokus itu hanya kepada Tuhan. Dan satu-satunya alasan kenapa kita memuji Tuhan, ya karena dia Tuhan, titik. Jadi jangan disejajarkan Tuhan itu dengan manusia, apalagi sampai di bawah manusia. Karena sekali lagi kalau manusia memuji sesamanya, itu pastilah karena perbuatan baiknya. Tapi kita memuji Tuhan bukan karena semata-mata kalau Tuhan buat baik, baru aku puji Tuhan. Oh, Tuhan baik. Maka seperti berkali-kali saya katakan, Tuhan itu baik ya karena esensinya, hakikatnya, kodratnya, dia itu baik. Karena Allah itu kasih. Bukan kalau dia melakukan hal-hal baik menurut ekspektasi kita, baru kita sebut Tuhan itu baik. Bukan. Nah, kalau dengan manusia ya udahlah, wajarlah. Walaupun mari kita juga belajar memiliki hati yang dapat menilai, melihat segala sesuatu itu baik. Yang seperti saya katakan tadi, kalau dengan manusia, 1000 kebaikan pun akan hilang hanya dengan satu kesalahan. Seperti beberapa hari yang lalu saya ajar di Komsel, salah satu yang saya pimpin. Iya, kan sederhananya logikanya gini. Apa yang akan Bapak Ibu simpan di rumah Bapak Ibu? Tentu hal-hal yang berharga kan. Kalau sampah ada yang simpan lebih dari 1 hari di rumahnya? Enggak. 1 hari langsung dibuang. Tapi kalau emas disimpannya bertahun-tahun, bahkan sampai mati. Kadang sampai orang nggak tahu. Anak cucu nggak tahu orang tua itu simpan emasnya di mana. Karena itu sudah baik. Tapi kadang konyolnya manusia untuk hal perbuatan, justru perbuatan sampah itu yang disimpan bertahun-tahun. Nah, hal-hal yang baik malah lupa begitu saja. Tapi hari ini mari Tuhan ingatkan, miliki sikap hati yang benar. Ketika kita menyembah Tuhan, satu-satunya alasan, karena dia Tuhan. Sudah, titik, nggak usah ditambah-tambah yang lain-lain. Dan mari fokus hati kita tertuju kepada Tuhan. Jangan sampai digeser dengan berbagai macam hal yang disebut berhala. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita praktekkan firman Tuhan ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Masih jemput anak ya? Oke, Ya, Joni salam. silakan. Ya, salam semuanya. Tadi kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih di pagi hari ini kami boleh bersama-sama terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Hati kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh terus hidup berfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak disembah, dipuji, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati Nova yang sudah menyampaikan firman-Mu.
Kau pakai hidupnya terus Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Pakai hidupnya dan keluarganya Tuhan, setiap apapun yang dia lakukan, dia boleh memuliakan. Kau juga memberkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Setiap kehidupan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Dan lewat hidup kami, orang lain boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersama-sama kami berdoa Tuhan untuk Ibu Julastri Rondo Wuwu Tuhan. Sedang menjalani pengobatan radioterapi dan kemoterapi Tuhan. Dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu bekerja. Semua virus-virus dalam tubuhnya boleh dibunuh Tuhan. Dan dia boleh Tuhan pulih dan sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Merianti Tuhan. Bencana jadwal pemasangan ring jantungnya Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Semua dokter-dokter yang menanganinya Tuhan. Engkau urapi, berikan mereka hikmat untuk pemasangan itu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Untuk pemulihan Ibu Merianti Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Dorcas Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja untuk pemulihannya Tuhan. Kau campur tangan, jadwal kemoterapinya yang kedua Tuhan juga campur tangan. Semua boleh berjalan dengan lancar Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Dorcas dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kau mengurapinya dia. Terima kasih ya Bapak. Hari ini juga kami berdoa Bu Riana Tuhan yang akan menjalani operasi penggelangan kakinya di hari Senin Tuhan. Tuhan campur tangan untuk setiap pelaksanaannya Tuhan. Kau mengurapi, memberkati setiap dokter-dokter yang menangani juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati. Tuhan berikan hikmat pada pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang telah menetapkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, dan wali kota, dan sejajarannya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah layak Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Engkau juga memberkati dan mengurapi setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah lewat pelayanan mereka Tuhan, boleh membawa umat-Mu semakin mengenal dan semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa dan kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Ibu Nova tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kormdio kami Tuhan. Tuhan, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah ini bagian dari bukti kami memuji kebesaran-Mu, bahwa Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kebenaran yang kami dengarkan memerdekakan hidup kami ya Bapak. Kami percaya ada kemurahan-Mu, ada kasih setia-Mu dalam kehidupan kami senantiasa, di sepanjang hari kami, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkat kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan itulah yang melingkupi kita di
mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Happy weekend. Terima kasih Bu Nova.